Mari Bapak Ibu kita lihat ya, Simson kalau berdasarkan Hakim-Hakim pasal 13 ya, kita cek ini arti namanya apa. Nah, arti nama dari Simson ini kalau versi bahasa Inggris Bapak Ibu itu bukan Simpson ya, tapi Samson, pakai A, Samson. Lalu hal yang lain kita perlu ketahui, Simson ini berasal dari suku Dan. Suku Dan ini adalah salah satu suku dari 12 suku Israel. Ya, salah satunya itu Dan. Ayah dari Simson itu namanya Manoah. Cuman di Alkitab tidak disebut ibu dari Simson. Yang disebutkan hanya nama ayahnya. Jadi Simson ini putra Manoah dari suku Dan. Simson itu lahir sebagai nazir Allah. Sebagai nazir Allah. Ya, nanti saya akan jelaskan nazir itu apa. Ya, dia lahir sebagai nazir Allah yang menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui ya, bahwa Simson ini visi dalam hidupnya yang ditetapkan oleh Tuhan bagi dia itu adalah menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin. Karena pada saat itu Bapak Ibu, Israel itu dijajah oleh bangsa Filistin. Bahkan mereka sudah dijajah, dikuasai selama 40 tahun. Sangat lama. Jadi setelah 40 tahun mereka dijajah oleh bangsa Filistin, orang Israel kemudian berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan dari Tuhan. Minta keselamatan yang dari Tuhan, dan kemudian Tuhan membangkitkan seorang hakim yang namanya Simson. Jadi Simson ini Bapak Ibu sebenarnya lahir kemudian mendapat panggilan dari Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin, membebaskan mereka setelah mengalami penjajahan bangsa Filistin 40 tahun lamanya. Jadi lumayan juga Bapak Ibu ya, bosan-bosan gitu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya perlu diketahui juga kalau Bapak Ibu baca kitab Hakim-Hakim, terutama dalam kisah Simson ini, penyebab kenapa bangsa Israel dijajah selama 40 tahun oleh bangsa Filistin itu karena bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah yang lain. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membiarkan mereka dijajah oleh bangsa Filistin selama 40 tahun. Dan Simson ya, bukan hanya sebagai nazir Allah, tetapi Tuhan menetapkan dia menjadi hakim atas bangsa Israel. Kita mengatakan Simson itu menjadi hakim, memerintah sebagai hakim selama 20 tahun. Ya, boleh dikatakan Bapak Ibu bangsa Filistin ini bahkan itu menjadi musuh dari bangsa Israel hingga sekarang. Filistin ini adalah Palestina. Perlu diketahui bangsa Filistin kalau sekarang ini disebut bangsa Palestina. Palestina itu sebenarnya artinya negeri orang Filistin. Ya, jadi memang itu daerahnya orang Filistin. Palestina. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat di slide yang berikut ini soal kenaziran dari Simson. Jadi Simson tadi saya sudah sampaikan dia lahir sebagai nazir Allah. Itu di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5. Mari kita lihat di layar Bapak Ibu. Di situ dikatakan kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sebenarnya Bapak Ibu, kelahiran Simson ke dunia itu adalah jawaban Tuhan atas seruan dari bangsa Filistin, bangsa Israel yang sudah dijajah selama 40 tahun. Mereka sudah
mungkin sudah jenuh juga dikuasai bangsa Filistin dan mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan sebagai jawabannya Tuhan kemudian membangkitkan Simson sebagai Nazir Allah. Nah, Bapak Ibu, Nazir Allah ini sudah ditetapkan Tuhan itu dari sejak yang bersangkutan ada di dalam kandungan ibunya, ya, sebelum lahir ya. Jadi masih ada di dalam kandungan ibunya, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai Nazir. Nah, yang namanya Nazir itu tidak boleh dicukur rambutnya. Ya, jadi dia harus pelihara rambut. Ya, kalau rambut dari seorang Nazir kemudian dicukur, maka penyertaan Tuhan itu akan pergi dari yang bersangkutan. Nah, di dalam Alkitab itu ada orang lain juga yang sebenarnya dipanggil sebagai Nazir Allah. Dan dia juga memelihara rambut, Bapak Ibu, di Perjanjian Lama. Yang saya maksud adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel ini sudah diserahkan oleh Tuhan oleh orang tuanya ya kepada Tuhan. Ya, setelah Samuel itu disapi, kemudian dia dibawa oleh kedua orang tuanya kepada Imam Eli dan tinggal di dalam bait Allah, dididik di sana, dididik melayani di rumah Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi Samuel juga memelihara rambutnya. Dan kalau Bapak Ibu pernah bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu juga pelihara rambut sampai panjang? Ada dugaan saya, Tuhan Yesus itu juga Nazir Allah, walaupun tidak disebut di Alkitab. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan Yesus itu rambutnya panjang, itu dugaan saya karena dia juga seorang Nazir Allah. Karena ini adalah peraturan ketetapan pada masa Perjanjian Lama. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, loh, Tuhan Yesus kok Nazir Allah, Pak? Saya mau beritahu Bapak Ibu, Perjanjian Lama itu sebenarnya masih berlangsung sampai masa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri ini hidup sebenarnya masih di zaman Perjanjian Lama. Jadi dia besar, dari dia bayi sampai besar, itu masih era Perjanjian Lama. Ya, jadi Bapak Ibu perlu ketahui itu. Ada kemungkinan bahwa Tuhan Yesus itu rambutnya panjang karena dia adalah seorang Nazir Allah. Itu yang perlu saya sampaikan di sini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa Tuhan Yesus rambutnya panjang, ya jawabannya adalah itu. Jadi yang rambut panjang tokoh Perjanjian Lama, salah satunya adalah Nabi Samuel, karena dia juga seorang Nazir, ya, karena sudah diserahkan ke Tuhan, ya, oleh kedua orang tuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat layar yang berikut. Simson ini Bapak Ibu memerintah sebagai hakim. Itu sebabnya kisah Simson itu ada di kitab Hakim-Hakim. Jadi di dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu itu ada orang-orang yang terlahir ditetapkan sebagai hakim. Jadi mereka ini yang dipakai oleh Tuhan untuk memerintah pada zaman Perjanjian Lama, di antaranya mereka. Dan hakim-hakim ini Bapak Ibu itu sebenarnya terjadi sebelum orang Israel itu meminta raja kepada Tuhan. Dan Samuel itu adalah hakim yang terakhir. Itu sebabnya setelah kitab Hakim-Hakim, urutannya Bapak Ibu itu adalah kitab Samuel. Setelah kitab Samuel, kemudian kitab Raja-Raja. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Samuel itu adalah hakim yang terakhir. Setelah Samuel, kemudian orang Israel, masih pada zaman Samuel juga, Nabi Samuel ya, orang Israel itu meminta raja. Dan setelah Tuhan memilih raja, dimulailah yang namanya kitab Raja-Raja.
Raja pertama orang Israel itu adalah Saul, ya, tapi hakim yang terakhir di Israel itu adalah Nabi Samuel. Nah, di Hakim-Hakim pasal 15 ayat 20, Bapak Ibu, di situ dikatakan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin. 20 tahun lamanya. Nah, yang dimaksud ia di sini adalah Simson. Simson itu memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun. Jadi kalau disimpulkan, Simson itu adalah nazir yang memerintah sebagai hakim, diurapi Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kesimpulannya soal Simson, panggilan hidupnya, ketetapan Tuhan atas hidupnya, visi misinya dia, itu bisa disimpulkan di akhir dari slide ini. Yaitu Simson adalah nazir Allah yang memerintah sebagai hakim di Israel, dan dia diurapi untuk menyelamatkan orang Israel. Bapak Ibu perlu diketahui, ini sebagai catatan tambahan, pada masa Perjanjian Lama, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, ya, yang diurapi dengan Roh Tuhan, itu tidak semua orang. Ya, ini sebagai catatan tambahan. Perbedaan antara masa Perjanjian Lama dan era atau masa Perjanjian Baru itu terletak pada pekerjaan Roh Kudus. Ya, perbedaannya letaknya di situ. Di masa era Perjanjian Baru, yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan itu adalah semua orang yang percaya kepada Yesus. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, perbedaan antara masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sehubungan dengan urapan atau pekerjaan Roh Kudus, ya, itu adalah masa Perjanjian Baru yang diurapi agar dipakai oleh Tuhan, itu adalah semua orang yang percaya kepada Yesus. Tapi pada era Perjanjian Lama itu hanya orang-orang yang ditentukan atau dipilih oleh Tuhan. Jadi tidak semua orang Israel itu diurapi dengan Roh Kudus. Ya, tidak semua orang Israel dipakai oleh Tuhan. Tapi masa era Perjanjian Baru, semua orang yang percaya kepada Yesus itu bisa saja diurapi dengan Roh Kudus dan dipakai oleh Tuhan. Semua orang percaya. Tapi masa era Perjanjian Lama tidak semua orang percaya, maksudnya yang percaya kepada Yehova, itu dipakai, diurapi, dan dipakai oleh Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita pelajari Perjanjian Lama, maka kita akan ketahui bahwa orang-orang yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan, itu diantaranya itu adalah para imam, para raja, kemudian hakim-hakim, nabi-nabi, ya, mereka diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Nah, itu perbedaan. Nah, perbedaan lain apa? Perbedaan lain adalah pada masa Perjanjian Baru, Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam orang percaya. Ya, saya ulangi lagi ya, perbedaan kedua, di era Perjanjian Baru, Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam semua orang percaya. Nah, kalau di Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam orang percaya. Di era Perjanjian Lama, Roh Kudus atau Roh Tuhan, kalau di Perjanjian Lama itu tidak ada kata Roh Kudus, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan temukan. Yang ada di situ istilahnya adalah, atau kata yang dipakai untuk pribadi Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan atau Roh Allah.
Roh Allah atau roh Tuhan itu tidak bisa tinggal dalam diri manusia di era perjanjian lama. Bahkan Simpson sendiri, di dalam dia itu Roh Kudus tidak tinggal. Roh Kudus itu Bapak Ibu menyertai mereka yang diurapi itu, menyertai dan bekerja dari luar. Tapi di era perjanjian lama, perjanjian baru, maaf, ya, di era perjanjian baru, Roh Kudus itu karena dia bisa tinggal dalam diri orang percaya, maka pekerjaannya adalah dari dalam orang percaya. Ini pekerjaan Roh Kudus yang terkait dengan orang percaya ya. Roh Kudus karena bisa tinggal dalam orang percaya, maka pekerjaannya pada orang percaya itu adalah dari dalam orang percaya.